Alright guys, pada video kali ini gue akan update lagi mengenai technical analysis. Setelah beberapa hari gue nggak update, jadi biasanya untuk hal-hal yang terbaru atau update terbaru, biasanya gue sering share di Twitter guys. Jadi kalau kalian nggak mau ketinggalan, kalian follow aja Twitter gue ya. Jadi kalian ketinggalan beberapa pandangan-pandangan yang termasuk yang paham yang terjadi sekarang ya. Sebelumnya gue udah beberapa kali share mengenai analisa gue di Twitter gue. Kali ini gue akan bahas simple technical analysis saja untuk Bitcoin pastinya. So langsung aja kita bahas. Stay tuned, let's go. Gas bro. Yo, what up guys, balik lagi di channel sana guys, and welcome to Crypto Time ya. Dimana hampir setiap hari gue berbagi informasi mengenai cryptocurrency atau crypto aset. So pada video kali ini gue akan bahas secara technical analysis beberapa koin. Oke, kemarin ya gue sempet post beberapa hal yang memang sih akhirnya memicu. Mungkin salah satunya yang memicu juga kenaikan hari ini tuh ada beberapa sentimen yang terjadi kemarin ya. Tadi subuh tepatnya. Tadi subuh gue sempat ngepost ini ya mengenai You were asked about CBDCs or the central bank digital currencies and their impact on stablecoin and other cryptocurrencies. And you stated, and I think I quote you correctly here, you wouldn't need stablecoins, you wouldn't need cryptocurrencies if you had a digital US currency. So, Mr. Chairman, as a matter of policy, is it your intention to ban or limit the use of cryptocurrencies like we're seeing in China? No, and I immediately realized I had misspoken there. I didn't mean that take the word cryptocurrency out of that sentence, and I would say it's fairly widely understood that central bank digital currencies could perform some of the could make. But no intention to ban. Less. No intention to ban. No intention to ban them, but they're the stable coins are like money market funds. They're like bank deposits, but they're to some extent outside the regulatory perimeter, and it's appropriate that they be regulated. Same activity, same regulation. You were asked about. kayak udah kita dengar sendiri ya, intinya ya Jerome Powell atau petingginya The Fed. Jadi dia bilang kan kalau dia tuh nggak ada maksud sama sekali buat nge-ban kripto. Bahkan ya nantinya kan bakal ada CBDC nih. Jadi stablecoin itu harus ada regulasi yang sama dengan CBDC ya. Karena sama-sama fund ya guys ya, yang menjadi jembatan untuk kita bisa membeli kripto ya. Jadi hampir sama use case-nya seperti bank gitu ya. Jadi yang menyetorkan uang kita jadinya dari fiat ke stablecoin terus kita membelikan kripto ya. Jadi ya kan stablecoin itu salah satu yang jadi penjembatannya juga ya, yang membuat kita bisa mentransaksikan cryptocurrency dengan mata uang asli ya atau fiat. Jadi itu yang menurut gua salah satu juga yang mungkin memicu ya. Selain technical analysis juga sebenarnya ya udah jelas juga ya. Beberapa hari lalu gua bahas ini ya, karena ini lihat altcoin index juga udah mulai memperlihatkan ini sudah di ujung tanduk menurut gua ya, udah ini memperlihatkan tanda-tanda akan breakout ya. Di sini juga pas sekali ya membentuk support di area MA100 saat itu ya, ini hari yang malam kemarin. Nah ini juga ini Bitcoin, ini pandangan gua sebelumnya ya, kalau Bitcoin ini akan masuk uptrend apabila breakout dari sini ya, dan ya akhirnya kemarin breakout. Nah sekarang kita lihat pandangan pergerakan Bitcoin hari ini. Nah ini masih gambar yang sama dengan beberapa hari yang lalu yang gua gambarkan di video dan juga yang gua postingkan di Twitter. Oke, kita lihat sekarang ya, bisa dibilang ya Bitcoin sudah lepas atau sudah breakout dari minor downtrend ya. Kenapa disebut minor downtrend? Karena untuk major downtrend ini ada tepat di sini nih guys. Ini swing high ya. Jadi in the major trend sebenarnya kita masih dalam downtrend, tapi dalam minor trend kita sudah masuk atau breakout dari minor downtrendnya ya. Jadi sebenarnya ini kecenderungan ini sangat cukup positif ya guys. Ini akhirnya Bitcoin sekarang ini lagi sedang tertahan atau terreject di area sini, dan sempat gue prediksikan pun beberapa menit yang lalu atau beberapa jam yang lalu ya, di Twitter gue sempat ngepost. Nah ini guys ya, ini ketika masih hijau nih, di saat di 47.635 gue bilang di sini Bitcoin sudah hit target golden ratio-nya ya di 47.000 sekian. Sebenarnya ini ideal ketahan dulu atau koreksi, kalaupun dia break tetap harus jaga-jaga stop loss ya. Untuk supportnya yang paling rendah di 45k. Nah sekarang kita lihat, oke, dan akhirnya beneran ya sekarang ini membuat candle merah atau ya tertahan. Nah sekarang kita ukur ya, coba kita cek menggunakan Fibonacci seperti yang gue bilang di Twitter ya. Ini tepat sekali guys, lihat ini hit tepat sekali guys di golden ratio 47.840 ya, pas sekali dan benar-benar tertahan. Ini sebenarnya sebuah technical analysis simple ya guys ya. Sebenarnya juga untuk support terdekatnya itu ini juga cukup jelas. Sebenarnya ini juga ada support terdekat. Nah ini pembentukan support dari sini sebenarnya ya.
Kita rubah ke warna apa ya yang agak jelas, putih. Oke. Nah, sebenarnya pun ini Bitcoin ini sudah menembus resistance di sini ya, dan ini menjadi sebuah support juga sebenarnya di sini. Lihat. Yaitu di area harga 46.600-an. Nah, apabila Bitcoin ini mampu mempertahankan posisi di area sini, sideways misalkan di area sini ya, ini menurut gua bagus juga ya, bisa membuat sebuah bull flag ya, dan juga konsolidasi lainnya. Dan apabila breakdown dari harga 46.600 ini kemungkinan lagi bisa ke support sebelumnya ya guys ya, yaitu di antara rasio Fibonacci di 44.700 atau bahkan ke 45.000 ya. Ini support teridealnya ya. Tapi sejauh ini apabila ini kecenderungan uptrendnya sangat kuat, biasanya tidak akan diikuti dengan drop yang lebih kencang lagi guys. Ini juga terjadi sebelumnya ya. Biasanya kebangkitan dari pembentukan uptrend yang kuat, biasanya juga lihat di sini yang sudah ya, ketika break ya dari downtrend, lihat ini ya. Ini kan pernah gua bahas nih ya. Oke. Lihat. Ketika break dari downtrend ya, dia hanya sideways ya. Jadi tidak ada lagi bantingan ya biasanya. Sideways dan ikuti pump lagi beberapa hari kemudian. Dan ketika ketemu major resistance lagi, biasanya akan ada penurunan. Nah, kalau kita lihat di sini, ini berkemungkinan juga sebenarnya Bitcoin ini tidak breakdown lagi ke area 45.000 atau 44.700-an ini. Tapi kalau kita lihat di sini, ini juga volumenya beneran ya, diikuti volume ketika dia breakout. Ya, ini pas sekali ya. Ini jelas, ini breakout, ini volume ya. Jadi ini bukan sebuah fake out ya. Yang kita bisa perhatikan sekarang ini supportnya di sini jelas di 46.000. Dan apabila break dari 46.000 ya, ini berkemungkinan lagi ke 45.000, dan itu adalah support yang sekarang menjadi support terakhir yang menurut gua ya. Karena apabila dia menyentuh 45.000, ini bisa dikatakan sebuah retest ya. Dan bisa kemungkinan dilanjutkan kenaikan lagi. Dan juga mungkin masuk ke skema yang gua gambarkan di sini ya, di Twitter juga. Ya, apabila sudah menyentuh area golden ratio resistance yang ini ya. Ini apabila dia break lagi dari support ini ya, yang tadi gua sebut dari 46.000 sekian, 46.600 ya, kemungkinan dia retest lagi ke 45.000. Tapi selama dia masih mempertahankan menjadikan ini 46.000 sebagai support, 46.600 sebagai support, ya ini kecenderungan tekanan daya uptrend ini cukup kuat. Dan apabila ini ya breakout dari major trend line downtrend yang ini, yang biru besar ini, baru ini menurut gua super uptrend atau super bullish ya. Sekarang ini bisa dibilang ya memang sudah mematahkan area downtrend minor. Tapi untuk masuk ke super trend bullish, dia harus breakout lagi ini ya, trend line biru ini. Oke, sorry ya gambarnya agak berantakan. Oke, mungkin cukup simpel sih, itu aja sih. Untuk update-update selanjutnya kadang gua kalau lagi pengen ngepost, gua ngepost di Twitter ya. Jadi gitu guys. Jadi ya ikutin aja follow Twitter gua, karena gua sering berbagi informasi mengenai NFT, ada juga kadang-kadang giveaway NFT, dan juga beberapa technical analysis ya. Pokoknya seputaran kripto lah ya. Jadi ya itu pandangan dari gua sejauh ini. So kalian bisa pertimbangkan sendiri. Jangan lupa research pribadi, itu berapa range yang gua bisa lihat support dan resistance-nya ya. Jadi ya kalian pertimbangkan masing-masing, oke? So ya, sampai ketemu di video gua selanjutnya. Salam cuan to the moon guys bro, and peace. Satisfied.